Hi again everybody, welcome back again di altcoins update guys. Jadi pergerakan altcoins pada malam hari ini setelah memasuki sesi New York, kita melihat volatilitas yang sangat signifikan. Salah satu faktornya itu adalah faktor data juga, tapi saya pikir sebenarnya pergerakan aktivitas market terutama di Bitcoin itu sebelum data sih. Jadi kalau kita ngecek itu di Bitcoin tadi mengalami rebound terlebih dahulu sekitar jam 3 sore ya. Enggak 3 sore deh teman-teman. Ya benar, 3 sore kita ngelihat dia rally, habis itu turunnya signifikan banget. Sebenarnya bukan karena faktor data, tapi kita ngelihat memang ada rejection juga pada Bitcoin. Ya mungkin nanti di next video update untuk Bitcoin kita bakal bahas lebih detail. Di video kali ini kita akan fokus terhadap Conflux USDT dan juga kita akan bahas sedikit untuk BNB karena ini adalah request dari previous altcoins update. So, untuk Conflux sendiri gimana menurut pandangan teman-teman? So far saya ngelihat Conflux itu masih dalam keadaan yang cukup bullish. Kalau kalian lihat time frame daily, yes kita memang weekly kita memang mengalami penurunan cukup signifikan, tapi kemudian tepat sekitaran di pertengahan Januari, kemudian pertengahan Februari dan terakhir adalah awal Maret kita ngelihat Conflux mengalami rally. Sebenarnya kalau misalkan kita ngelihat atau mengacu pada Elliott Wave Theory sendiri, memang ini harusnya adalah wave satunya kita, lalu di sini adalah wave 2-nya kita, di sini adalah wave 3-nya kita, dan di sini adalah wave 4-nya kita. Lalu di sini adalah wave 5-nya kita. Jadi jatuhnya ini memang ada potensi untuk membentuk ABC corrective waves. Itu kalau misalkan berdasarkan Elliott Wave Theory. Tapi kalau kita ngelihat hanya berdasarkan struktur harga saja, sebenarnya secara sederhana ya teman-teman, selama Conflux di sini belum break di bawah area Big Fan Zone ini, maka Conflux secara time frame daily itu masih punya kesempatan untuk rebound dan bahkan rally kembali. Oke, kenapa demikian? Karena kalau kita lihat ya, track back sedikit, ini sederhana aja teman-teman. Anda bisa lihat higher high, higher low, higher high, higher low, we have higher high, and then low terakhirnya adalah di area tersebut ya, area yang saya marking juga sebagai area Big Fan Zone. Mengapa demikian? Karena Anda bisa lihat penguatan yang terjadi di sini itu terjadi dalam fase yang sangat impulsif. Jadi nggak heran kalau misalkan kita sampai ke area tersebut, tapi setelah testing mungkin beberapa waktu kemudian kita mendapatkan reaksi. Oke, nah itu perlu di take note. Kalau untuk pergerakan secara chart pattern, Anda mungkin bisa hubungkan garis seperti ini, bisa juga hubungkan garis seperti ini. Ya banyak banget sebenarnya untuk kalian narik garis, tapi saya tidak rekomendasikan itu karena saat ini secara struktur aja Conflux itu sudah bisa dibaca dengan mudah. Ya Anda bisa lihat bagaimana pada time frame lebih kecil seperti di 4 jam Conflux itu printing yang namanya bearish downtrend. Jadi secara trend itu cenderung menurun. Dan saat ini kalau ngelihat tekanan sellersnya, setidaknya selama 3 hari terakhir pada Conflux itu cenderung tertekan. Dan tekanan ini bisa membawa Conflux untuk retest sampai kembali ke level 0,15 dolar. Dan kalau kita lihat di sini secara angka psychology ya, saya mungkin akan gunakan area 0,1450 dolar karena di area tersebut kita mendapati Conflux mengalami rejection. Ya, jadi saya akan ganti seperti ini dan Anda bisa drag untuk di box ya. Box ini tujuannya sebagai kita untuk marking zona aja, dan seperti yang teman-teman lihat, more or less 0,1450 itu bisa menjadi potensi area major support pada Conflux. Saat ini kita belum melihat ada indikasi reversal, jadi kita tidak perlu berasumsi terlalu terburu-buru. Oke? Nah, teman-teman sekalian, seperti yang tadi saya sampaikan, pada time frame 4 jam kita bisa melihat secara struktur pergerakannya itu cenderung bearish. Ya, Anda bisa lihat ada lower high, lower low secara detail di sini. Dan terakhir kali sebetulnya kita melihat ya posisi pada Conflux itu sempat ketahan di sini. Oke, lalu dia berhasil breakdown. Ya, lumayan impulsif. Nah, sebenarnya ketika ini terjadi, Anda bisa lihat di sini ini adalah area high-nya dan ini adalah area lower low-nya, which is ini adalah low sebelumnya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat proses, ini semestinya kita udah ngelihat Conflux itu berhasil create yang namanya higher high. Ya, jadi sementara ini sebetulnya Conflux secara sentimen dalam beberapa waktu lalu, lebih tepatnya akhir Juni, itu memang dia ada kecenderungan positif ya, karena kita bisa lihat Conflux di sini sukses break terhadap previous high-nya dan previous high yang bukan hanya di bawah ya, tapi kita berbicara previous high yang ada di atasnya juga. Ya, so technically sebenarnya Conflux ini cukup bullish. Dan sekarang kita ongoing retest terhadap area demand zone yang tersedia pada kisaran range price di 0,18 dolar.
Oke, tapi seperti yang saya sampaikan tadi, kita belum melihat adanya reaksi tambahan dari para buyersnya. Ya, yang saya lihat adalah sellers berusaha untuk men-take over market dan terus menekan harga Conflux untuk tetap turun. Jadi kalau teman-teman gunakan time frame seperti 1 jam, Anda bisa lihat di sini strukturnya sudah mulai terlihat cukup jelas, di mana Anda punya yang namanya lower low. Ya, di sini juga terjadi breakdown lagi, which is ini adalah lower low, dan di sini sebenarnya fungsinya adalah lower high-nya dia ya. Jadi kalau kita lihat secara pergerakan, ini jatuhnya adalah lower high, lower low, lower high, dan potensi lower low. Ya, rejection yang terjadi pada Conflux saya rasa juga berada tepat di kisaran area lebih kurangnya golden ratio. Jadi kalau saya tambahkan area golden ratio seperti ini, ya lebih kurang di 0,71 sampai 0,618. After ada candle rejection, di follow up dengan candle bearish engulfing, Conflux akhirnya mengalami pelemahan yang cukup signifikan dan membawa Conflux saat ini untuk testing ke area demand zone pada time frame yang lebih besar. Oke. Nah, untuk saat ini teman-teman juga bisa tambahkan area ini sebagai area supply. Jadi seumpama nanti kalau misalkan kalian ngelihat nih Conflux pelan-pelan mulai recovery dan berusaha untuk close dekat dengan area supply zone-nya, tapi kemudian mendapati rejection kembali, nah itu Anda boleh consider untuk mempertimbangkan bahwa itu adalah peluang untuk Anda melakukan short ya. Tapi kalau misalkan seandainya teman-teman lebih prefer, jangan Devin, ngelihatnya serem nih, kita kan dekat sama area demand zone time frame besar seperti 4 jam ataupun daily, kita pernah mendapatkan reaksi yang berlebihan di sana. Gimana kalau misalkan saya lebih prefer untuk menunggu sampai harganya dekat dengan demand zone dan kemudian mengalami reversal atau perubahan struktur seperti ini misalnya. Nah, boleh nggak istilahnya kita ambil buy? Kalau saya sih mungkin memang untuk Conflux ya lebih prefer seperti itu. Karena memang kalau kita lihat time frame besar, Conflux overall-nya masih bullish ya. Memang di time frame kecilnya saja seperti 4 jam ataupun 1 jam, tapi tidak menutup kemungkinan begitu sampai di area demand zone time frame yang besar, kita bisa mendapatkan reaksi yang berlebihan pada Conflux dan pada akhirnya bisa menyebabkan dia terjadi reversal. Oke, dan of course itu semua tergantung dari Bitcoin juga. Jadi kembali lagi ke Bitcoin dulu. Kita lihat gimana kondisi daripada si Bitcoinnya. Alright, so itu untuk Conflux ya, penjelasan saya cukup sederhana, teman-teman bisa marking di chart masing-masing. Anda bisa lihat prosesnya saat ini seperti apa, apakah kita sedang siap untuk downtrend lanjutan atau ada potensi untuk terjadi reversal ya. Kalau buat saya personally, kesimpulannya yang saya lihat adalah Conflux masih berpotensi untuk turun sekali lagi. Alright, nah next one kita bakal bahas dari sisi BNB. Jadi BNB ini sebenarnya pembahasannya sederhana sekali. Saya juga udah review recently di Advanced Group ya. Dan yang saya lihat tidak lain dan tidak bukan adalah konsolidasi saja. Jadi untuk BNB atau Binance sejauh ini kita cuma konsolidasi di atas area yang dipercaya kalau area tersebut dilewati, ini CZ bisa mengalami masalah ya. Masalah dalam arti karena katanya area likuidasi daripada posisi BNB itu berada tepat di atas area $220. Jadi kalau misalkan lewat di bawah itu, BNB berpeluang untuk turun secara signifikan. Bahkan kalau kita lihat di time frame weekly, terdekatnya adalah $200. Ya, setelah 225 di break, berarti next kita akan retest adalah $200. Dan di bawah $200, Anda akan memasuki area clear. Ya, jadi baru akan ada support kembali atau demand setelah harga BNB kembali ke level $46. Which is, ini adalah skenario yang paling less likely atau paling tidak mungkin terjadi ya untuk sementara waktu ini. Dan kalau kita lihat lagi di sini juga sebetulnya kita memang sudah break ya terhadap sebuah pola yang dikenal dengan istilah ascending channel, falling wedge, rising wedge, atau kalian bisa consider ini juga sebagai bearish flag pattern ya. Dan kita sudah break dan saat ini posisi kita di time frame lebih besar, Conflux itu bukan Conflux, maksud saya BNB itu hanya terkonsolidasi saja tepat di level yang tadi kita sudah marking. Makanya saya katakan di sini untuk Binance itu nothing to do ya untuk saat ini. Kalau misalkan harga pelan-pelan dia bisa rebound aja, ini jatuhnya rebound terhadap retest di area resistance-nya, di mana ada area psikologis itu di $275 dan kita punya trend line dari si ascending channel yang terbentuk pada time frame weekly tadi. Jadi kalau misalkan nanti harga nanjak terus ngebuntut, teman-teman jadi tahu ya ada alasan di balik pergerakan tersebut. Alright. Nah, BNB di time frame daily kita cuma konsolidasi.
Jadi basically kita nggak kemana-mana. Tapi kalau misalkan breakout terjadi, teman-teman boleh pertimbangkan untuk follow up dari posisi longnya. Tapi kalau misalkan kita nggak ngelihat adanya breakout, ya udah sabar-sabar dulu, jangan terlalu terburu-buru mengambil kesimpulan dan melakukan transaksi. Saya pun ngelihat di sini BNB range-nya terbatas banget. Kita tuh berada di tengah-tengah, nggak di atas, nggak di bawah, tapi di tengah-tengah. Ya, kalau kita lihat dari time frame seperti 1 jam, secara struktur tadi sempat testing ke area previous high, tapi after testing di previous high, Anda bisa lihat rejection terjadi di sana dan membawa Binance Coin untuk turun kembali ke level lowest-nya, dan lowest-nya itu ada di kisaran 235,80 dolar. Oke, nah saat ini di bagian bawah itu ada area demand zone, dan kita secara struktur sebetulnya berdasarkan pergerakan terakhir aja kita bisa katakan di sini adalah kecenderungan bearish. Ya, kita bisa lihat di sini dia start to create yang namanya lower high lower low sequence, dan breakdown dari area demand zone ya akan membawa BNB kembali ke area yang tadi sempat kita mention, yaitu 220 dolar. Oke, sorry, lebih tepatnya 225 dolar teman-teman ya. 220 dolar tuh kalau di BNB udah jauh banget. Oke, nah untuk saat ini teman-teman sekalian, yang saya lihat adalah sellers masih mendominasi ya. Kita belum melihat ada tanda-tanda buyers udah berusaha untuk mempertahankan area ini. Paling tidak kalau misalkan memang iya, maka kita harus melihat ada tanda-tanda pergerakan yang impulsif dari sisi buyer. Jadi kelihatan seperti dia melakukan reversal, tapi momentum dan volumenya itu cukup signifikan. Nah di situ berarti ada probabilitas bigger players kita sudah masuk kembali. Tapi untuk saat ini saya tidak lain dan tidak bukan melihat BNB hanya sekedar konsolidasi saja. Oke, teman-teman mau tambahin double bottom bisa nggak? Bisa. Mau tambahin double top bisa nggak? Bisa juga. Ya pada akhirnya ini adalah konsolidasi teman-teman. Kita nggak lewatin level terendahnya, tapi di saat bersamaan juga tidak mampu ngelewatin level tertingginya ya. Kalau misalkan ada konsolidasi, ini berarti akumulasi atau building order sedang dijalankan oleh bigger players. Tinggal pertanyaannya, triggernya apa dan bikin harganya itu break ke atas atau ke bawah untuk meneruskan pergerakan pada BNB berikutnya. Oke? So teman-teman sekalian, tadi saya sudah jelaskan semua untuk CodeFlux dan juga BNB. Saya tahu di previous video masih ada banyak sekali yang request. Mungkin kalian boleh type lagi di kolom komen di sini. Sorry kalau misalkan nggak semuanya bisa terpilih, tapi setidaknya saya akan usahakan untuk pilih minimal 2 koin lah untuk kita bahas di dalam satu video update yang ramping seperti video update kali ini. Oke? So I think that's it everybody. Thank you very much guys untuk nonton video ini sampai selesai. Mudah-mudahan semua materi yang saya sampaikan bisa terserap dengan baik, informasinya bisa diserap dengan baik, dan bisa digunakan kembali untuk sarana alternatif referensi analisis juga. Oke, so I think that's it everybody. God bless buat teman-teman semuanya, and I'll see you guys again in the next update for Bitcoin. Cheers guys, bye bye.